Ya. Nah lalu pertanyaan Ustadz, jika kita sedang diuji Allah, lalu kita menerima ujian tersebut dan kita tidak berdoa apa-apa, apakah kita termasuk ikhlas atas ujian tersebut? Ataukah kita termasuk sombong karena tidak berdoa kepada Allah, memohon pertolongan? Ikhwatalima rahimakumullah. Salah satu dari kurang lebih sekitar 15 keutamaan doa adalah bahwa doa itu menolak terjadinya bencana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimman lam yanzil." Doa itu bermanfaat sebelum dan setelah terjadinya bencana. Fa'alaikum ya ibadallah bidu'a. Nabi katakan, hendalah wahai para hamba Allah berdoa. Ibnu Qayyim berkata, doa dan musibah itu ada 3 posisinya. Ada kalanya doa lebih kuat, maka musibah nggak turun. Karena terhalangi oleh doa. Yang kedua, ada kalanya doa itu lemah, musibah lebih kuat, terjadi bencana, tetapi mengurangi efek lebih besar dibanding yang seharusnya terjadi. Dan yang ketiga, dijelaskan doa dan bencana itu terus kejar-kejaran sampai hari kiamat. Siapa yang lebih kuat? Makanya disinilah kita, seringkali ketika kita berdoa, contoh aja kayak tadi, bisa jadi dalam takdir ibu, entah kapan ibu akan terjadi kecelakaan, lalu terjadi pincang. Mungkin diamputasi kakinya. Ya kan? Tapi Allah takdirkan kita belajar doa tadi, dan kita menghafal doanya, ini juga takdir Allah nih. Ingat, kita berpindah dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Allah ajarkan kita menuntut ilmu, lalu ajarkan doa ini, lalu kita hafal doa ini. Ketika kita bertemu dengan orang tertimpa musibah sejenis, lalu kita hafal doanya, kita baca, ternyata lewat perantaraan itu Allah hindarkan kita dari musibah yang terjadi. Walaupun terjadi tabrakan, lalu ternyata Allah takdirkan kita masuk rumah sakit dan kita masih sehat atau selamat. Itu, makanya disinilah kita ditakdirkan sakit. Lalu kita ditakdirkan juga berobat. Makanya kenapa setiap pagi petang kita berdoa? Apa bunyi doanya? Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Coba kalau ibu nggak pernah belajar, nggak pernah taklim, tahu doa ini. Udah tahu aja belum sempat baca. Udah baca keliru lagi. Udah keliru nggak tahu lagi artinya gitu. 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 Ya dulu itu anak punya kajian ya kata Liman. Itu apa namanya? Hampir 80% bukunya Ustadz Yazid yang zikir doa itu mereka hafal. Jadi setiap pertemuan kita setor hafalan. Sampai terakhir mereka itu cerita, Masya Allah Ustadz kata itu. Luar biasa manfaat doa yang kita hafal dulu. Emang kenapa? Itu Ustadz pas ada taklim gitu. Pas ada taklim, siapa yang hafal doa ini? Tahu nggak yang angkat? Semua murid Ustadz yang angkat tangan kan gitu. Gitu. Semua akhirnya kita pada dapat hadiah. Setiap pada disuruh hafal doa kita yang angkat tangan. Ustadznya yang murid-murid Ustadz aja yang angkat tangan gitu. Karena dulu kita hafal tuh setiap pertemuan, mau pertemuan kita hafal doanya, lalu pas kita pertemuan berikutnya kita store. Gitu aja terus dilakukan setiap pertemuan. Maka zikir dan doa. Zikir dan doa.